Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita rahmat berupa hujan sehingga kita bisa berhadir dan tetap semangat untuk menghadiri kajian malam Ahad yang diadakan 2 minggu sekali. Tak lupa pula salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, contoh terbaik di muka bumi ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kecil generasi Islam ke depannya yang mengisi tausiah kita pada malam hari ini yaitu Ustadz Fahrudin Sagala MPD. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, alangkah bagusnya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu hafalan surah yang akan dibawakan oleh anak didik saya yaitu Aira. Kepada Aira, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadka dolan fahada wa wajadka ailan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik kita Aira yang telah membawakan kalam ilahi di hadapan kita. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Fahrudin Sagala MPD. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kembali kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah
yang Maha Rahman, Maha Rahim, tetap memberikan cucuran nikmat karunia kepada kita. Tidak pernah terputus pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Dan nikmat yang paling besar, paling agung Allah karuniakan ke dalam diri kita adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini kita menjadi hamba-hamba Allah, pilihan di antara hamba-hamba yang lainnya. Maka marilah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya ucapan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau, tetapi sunnah-sunnahnya, ajaran Islam menjadi tuntunan dan pedoman di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari serta ananda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang membahagiakan ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di dalam majelis ilmu. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kalau kita lihat kalender, tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Ahad, tanggal 11 Juli tahun 2021 yang akan datang sekitar 6 hari lagi. Berarti 10 hari berikutnya itu hari raya Idul Adha. Dan sesuai dengan maklumat PP Muhammadiyah, telah diputuskan bahwa perayaan atau jatuhnya hari raya Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021 yang akan datang. Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum menjelang Zulhijjah ini saya akan sampaikan kajian keutamaan bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan dengan mengulang kembali kajian ini tentang keutamaan dan amal apa yang kita lakukan di bulan Zulhijjah memotivasi dan mendorong kita untuk bisa bersemangat dan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh di bulan mulia tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulhijjah adalah satu di antara 4 bulan di dalam Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Zulhijjah karena di bulan ini pelaksanaan atau ritual ibadah haji dilaksanakan, dan puncaknya sebagaimana kita ketahui itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah atau yang sering kita sebut dengan hari Arafah. Walaupun jamaah haji Indonesia tidak ada yang berangkat haji tahun ini, tidak hanya tahun ini ya Bapak Ibu, tahun yang lalu juga kan nggak berangkat. Pelaksanaan ibadah haji tentu tetap dilaksanakan. Tentu bagi mereka, terutama saudara-saudari kita yang tinggal di Arab Saudi akan melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah ini sebagaimana saya sampaikan tadi, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di bulan Zulhijjah itu harus menunjukkan kesungguhan kita
untuk beramal soleh. Kenapa? Karena bulan mulia ini, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haram. Maka ibadah yang dilakukan di bulan ini akan menjadi ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking istimewanya ibadah di bulan ini, menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu disebut dengan 3 istilah. Yang pertama, ahabbu ilallah, amal soleh sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, a'zamu indallah, amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, istilah amal soleh di bulan Dzulhijjah disebut dengan azka indallah, suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Abu Dawud. Jadi amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya akan naik derajatnya menjadi, pertama, amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, amal soleh itu agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, amal soleh itu suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu berarti bukan amal soleh sembarangan. Maka sungguh beruntung umat Islam yang menunjukkan kesungguhannya beribadah di bulan Dzulhijjah. Dan yang paling istimewa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari pertama di awalnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin amalis salih ahabbu ila Allah min hazihil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah ayyamul asri, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti mulai dari hari Ahad nanti tanggal 11 Juli. Kalau 10 hari pertama berarti mulai dari hari Ahad 11 Juli sampai 20 Juli atau sampai 10 Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Wahai Rasul, apakah amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih suci daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, Nabi jawab, wala jihadu fi sabilillah, tidak juga berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa amal soleh di bulan Dzulhijjah itu, terutama di awalnya, itu setara bahkan melebihi nilai ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, jihad itu kan ibadah utama agung di dalam Islam. Bahkan disebut puncaknya itu adalah jihad. Wazirwati sanamil jihad, dan puncaknya adalah jihad. Kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seseorang berjihad fi sabilillah dengan jiwanya dan hartanya. Falam yarji' min zalika bi syai'in, tidak ada satupun yang kembali. Maksudnya orang berjihad dengan jiwanya dan hartanya, jiwanya terbunuh,
karena jihad, hartanya juga dirampas oleh musuh, barulah bisa mengimbangi amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa yang ingin disampaikan oleh Nabi dari hadis ini? Kita umat Islam, ketika nanti masuk awal bulan Dzulhijjah, maka sungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai ibadah atau amal soleh yang dilakukan di situ di dalamnya itu adalah nilai ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat agung di sisi Allah, yang sangat suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan isim tafdil di sini. Ahabbu lebih cintai, a'zamu lebih agung, azka lebih suci. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita bandingkan di bulan Ramadan, yang udah 2 bulan yang lalu Pak ya, udah lewat 2 bulan yang lalu Ramadan. Coba kita amati Bapak Ibu sekalian, di 10 hari pertama bulan Ramadan itu, gimana kira-kira Bu? Orang semangat beribadah bukan? Wah iya, masjid kita alhamdulillah penuh. Qiyamul lail rame, semangat orang. Infak, sedekah, tadarus, baca Quran, istighfar, dan ibadah-ibadah yang lainnya 10 hari pertama, semua kita bisa melihat orang begitu semangat beribadah kepada Allah. Kira-kira kenapa orang begitu semangat di 10 pertama Ramadan? Salah satunya adalah karena mereka paham, mereka tahu bahwa ibadah di bulan Ramadan itu amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Jadi mereka melakukan ibadah itu bukan karena ikut-ikutan sebenarnya, tapi karena mereka tahu, mereka paham keagungan, pahala, keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Maka mereka bersungguh-sungguh. Tapi Bapak Ibu sekalian, coba kita bandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah kita lihat masjid kita langsung drastis membludak jemaah? Infak sedekah orang semakin ramai, sholat tahajud semakin siar orang, istighfar, baca Quran dan lain-lain sebagainya. Saya kira kita bisa menilai sendiri ya. Padahal Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menurut hadis ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan 10 hari pertama bulan Ramadan itu, bahkan lebih agung, lebih mulia di sini. Tapi kadang-kadang kita umat Islam, jangankan mau bersungguh-sungguh beribadah, kapan tanggal 1 Dzulhijjah juga dia datang. Kalau enggak saya kasih tahu tadi belum tentu juga yang tahu. Ada ibu. Kalau ibu udah tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita umat Islam disuruhnya supaya kita memperhatikan penanggalan Hijriah ini. Kapan tanggal 1 itu kita disuruhnya kita. Ada doa yang disebutkan dalam hadis Nabi, doa melihat hilal. Kan ada itu. Doa melihat hilal. Hilal itu artinya tanggal 1 bulan baru. Apa hikmah dibalik anjuran membaca doa ketika melihat hilal? Supaya kita memperhatikan penanggalan Hijriah. Jangan sampai lebih paham dan lebih hafal kita penanggalan Masehi daripada Hijriah. Kita memulai puasa itu bukan melihat Masehi, tapi kita berhari raya juga melihat dari Hijriah. Kita juga berhari raya Idul Adha lihat dari penanggalan Hijriah. Bahkan kita membayar zakat mal misalnya, itu kan ada haul dan nisabnya itu. Bukan melihat penanggalan Masehi tapi Hijriah. Tapi kadang-kadang begitulah, kita belum begitu familiar dengan penanggalan Hijriah. Kadang-kadang hari raya Idul Adha saja baru tahu dia hari raya Idul Adha karena dengar dia takbir dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah Idul Adha rupanya gitu dia. Udah lewat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika nanti masuk bulan Dzulhijjah itu 10 hari pertamanya itu, perbaiki niat, bulatkan tekad, lakukan kesungguhan beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi ibadah yang dilakukan di situ menurut hadis Nabi, ahabbu ilallah, a'zamu indallah, azka indallah. Maka bersungguh-sungguhlah. Sebab Bapak Ibu, kita tidak tahu apakah Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah kita masih diberikan hidup, kita masih diberikan kesehatan. Belum tahu kita. Entahnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala kita beberapa bulan ke depan. Apalagi Covid ini kadang-kadang orang pertama coba mati. Sesak sedikit langsung mati gitu. Covid kata orang. Kan enggak tahu kita. Iya kan, Dek? Ya. Aku masih muda, masih anak-anak, masih panjang umur, di semalam ada yang mati anak-anak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesehatan, kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah nanti, maka bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Banyak waktu kita yang mungkin kita sia-siakan begitu saja, berlalu begitu saja. Lalu Allah buatlah suatu waktu, siapa yang beribadah di dalamnya, maka dilipat gandakan pahala amal ibadah yang dia lakukan itu. Allah kasih itu sama kita. Maka kalau kita nggak meraihnya, nggak berusaha untuk mendapatkannya, lalu ya dengan cara bagaimana lagi Allah memberikan kesempatan, dorongan kepada kita. Maka pergunakanlah dengan sebaik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kalau tadi disebutkan amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, wabil khusus di 10 hari pertama, itu amal soleh yang agung, dicintai dan suci di sisi Allah. Pertanyaannya tentu, amal soleh apa? Secara umum Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dibagi dua. Pertama, amal soleh secara umum. Maksudnya apa? Amal yang sudah biasa kita lakukan selama ini. Misalnya sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berdoa, istighfar, berzikir, berinfak, bersedekah, menghadiri pengajian. Itu udah biasa kita lakukan. Maka ketika masuk bulan Dzulhijjah, itu tetap dilakukan, bahkan ditingkatkan. Dan semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan. Mungkin kalau sebelum masuk bulan Dzulhijjah melakukan ibadah-ibadah tadi sekedarnya saja, nah ini masuk bulan Dzulhijjah serius. Dan kita memang disuruh kalau beribadah itu serius, tidak main-main. Dalam istilah Al-Quran disebut ahsan wa amala, amal yang paling ihsan. Ihsan itu artinya baik, berkualitas. Maka amal yang kita lakukan nanti di bulan Dzulhijjah, amal yang biasa kita lakukan, sholat berjamaah, sholat wajib, sholat sunat, baca Quran, berdoa, berzikir dan lain sebagainya, itu kita tingkatkan. Itu yang pertama secara umum. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh secara khusus. Maksud secara khusus ini memang hanya dituntunkan kepada kita khusus di bulan Dzulhijjah ini saja. Di bulan yang lain enggak. Apa itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah puasa 10 hari pertama, puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maksud 9 hari itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sunat hukumnya, siapa yang mau berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu silakan. Itu menambah amal ibadah kita. 10-nya kan hari raya Idul Adha. Sama kalau kita merayakan 1 Syawal, kan puasa kita dulu sebulan. Ini pun kiranya begitulah. Siapa yang mau merayakan hari raya Idul Adha, puasa dulu 9 hari sebelumnya. Hadis tentang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin, awalul isnaini minas syahri wa khamisaini." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan beliau juga puasa Asyura 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulan, dan beliau juga puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada yang ingin berpuasa di situ silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bulan-bulan lain, dan ini khusus di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau dia tidak bisa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, di hari ke-9-nya. Tidak bisa 9 hari, di hari ke-9. Di hari ke-9 itu berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, itu disebut dengan hari Arafah. Biasa kita sebut puasa itu adalah puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena orang-orang yang berhaji sedang wukuf di padang Arafah, puncak haji. Makanya orang-orang yang berhaji sedang wukuf di Arafah itu nggak sunat mereka berpuasa. Kita yang tidak berhaji yang dianjurkan berpuasa. Jadi puasa 9 Dzulhijjah itu namanya puasa Arafah. Bagaimana kalau tak ada orang wukuf di padang Arafah sana? Apakah kita puasa Arafah juga? Iya, tetap kita puasa. Karena puasa itu tanggal 9-nya. Ada atau tidak ada orang wukuf di sana, tetap kita dianjurkan untuk puasa. Keutamaan puasa 9 Dzulhijjah itu ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Rasul bersabda, "Shauma yauma Arafah," puasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah nanti berarti hari apa itu, Bro? Senin ya. Hari Senin. Kebetulan hari Senin pula kan. Orang biasa puasa Senin Kamis gitu. Sebagian ulama membolehkan digabungkan niatnya kalau dua ibadah itu sama-sama hukumnya, sama-sama sunat. Tapi kalau satu wajib, satu sunat, tak bisa. Hari Senin, itu keutamaan puasa hari itu yukaffirus sanatain, menggugurkan dosa 2 tahun. Madiyatun, dosa setahun yang lalu. Wa mustaqbalatun, dosa setahun yang akan datang. Karena satu hari, iya. Ini hadis sahih. Nah, cuman para ulama menjelaskan dosa yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa-dosa besar harus taubat. Dosa-dosa kecil itu apa? Nah, inilah yang kadang-kadang kita sulit, Bapak Ibu, untuk menghadirinya. Saya mau ke sini tadi, pas di lampu merah di rumah makan sederhana itu ya, panorama. Udah lampu hijau. Rupanya lewat iring-iringan Power Riders, itu kayaknya pejabat itu yang lewat. Sumpah juga agak dalam hati saya, ini lampu hijau kok di stop gitu. Gedumen kan? Jangan-jangan itu udah dosa saya, itu dosa kecil itu. Iya kan? Kadang-kadang kita keluar rumah sampai di lampu merah nampak aurat orang lain. Itu kan dosa. Sampai di rumah kita buka TV, kita tengok iklan, nampak aurat orang lain juga di situ. Nengok aurat orang itu kan jelas dosa. Dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, apalagi nyata, ya tetap dosa. Makanya saya kira Bapak Ibu sekalian, tak ada yang bisa menjamin, terutama kita yang hadir di sini, mengatakan, aku kayaknya hari ini, mulai dari jam 6 pagi tadi sampai jam 6 sore, tak ada satu dosa pun yang tak berani kita jamin. Kalau berani jamin, mantap juga deh. Di rumah aja, Bro. Di rumah. Kadang-kadang di rumah aja kena juga kan gitu. Ada ayam sedikit masuk ke rumah disepakan ya. Dosa itu. Kucing misalnya dipelihara.
Udah waktunya makan, kucing itu udah lama dan ngeong-ngeong, dia tak dikasih. Udah dosa juga itu. Maka dosa-dosa seperti itulah yang kita sulit sekali untuk menghindarinya, yang akan dimaafkan oleh Allah. Kalau nggak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kecil-kecil tuh, lama-lama besar juga itu. Ya kan? Ada istilah disebut la kabirota ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Nggak ada dosa besar kalau ditaubati, diistighfari. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, lama-lama dosa besar juga. Nah itu dosa-dosa kecil yang dilakukan, yang lewat. Lalu diampuni dosa setahun yang akan datang itu perlu juga dijelaskan. Sebab orang kalau memahaminya salah bahaya juga. Allah sudah ampuni dosa setahun yang akan datang, bebas. Maksudnya itu adalah Allah akan memberikan hidayah, taufik kepadanya sehingga dia terhindar dari dosa-dosa kecil itu. Allah jaga, Allah lindungi dia. Kan kita sering mendengar istilah hidayah dan taufik ya. Udah jadi nama orang juga itu, Pak Hidayah. Hidayah kan butuh Pak Taufik. Wabillahi taufik wal hidayah katanya. Itu hidayah dan taufik itu adalah petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba, sehingga hamba itu dalam menjalani kehidupannya Allah jaga, Allah lindungi dia. Kalau di dalam perjalanan hidupnya dia akan terjerumuslah kepada perbuatan dosa ini. Cuman karena dia rajin beribadah kepada Allah, Allah jaga, Allah lindungi dia. Maka dengan cara Allah sendirilah membuat hambanya itu tidak terjerumus kepada perbuatan dosa itu. Kan Bu? Nah, itu namanya hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang rajin melakukan amal soleh seperti puasa Arafah ini, jika dilakukan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa kecilnya yang lalu Allah akan ampuni, dan dosa-dosa kecil yang akan datang Allah jaga dia, berikan hidayah dan taufik kepadanya sehingga dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa. Karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita diberikan kesehatan, kesempatan, tidak ada halangan bagi kita untuk berpuasa, puasalah di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari Senin. Puasalah di situ. Niatkan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu saya ingatkan Bapak Ibu, bagi yang masih memiliki hutang puasa, tunggu dulu. Kode puasa masih ada, tunggu dulu. Maksudnya tunggu dulu, segeralah kode puasanya mulai hari ini besok. Kenapa? Tidak boleh seseorang puasa sunat sementara dia masih memiliki puasa wajib. Kode puasa itu wajib. Sementara puasa 9 Zulhijjah hari Arafah hukumnya sunat. Jangan sampai mendahulukan yang sunat daripada yang wajib. Jadi ibu kalau sudah nggak ada lagi, bapak kalau sudah nggak ada lagi hutang puasa yang wajib untuk dibayar, maka udah bisa tenang kita melakukan puasa Arafah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi amalan khusus, yakni puasa 9 hari pertama atau hari ke-9 Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Kemudian yang kedua, khusus di bulan Zulhijjah ini tentu saja sholat Idul Adha. Tak ada sholat Idul Adha di bulan yang lain, hanya bulan Zulhijjah ini. Itu pun di tanggal 10-nya, tak bisa tanggal lainnya dia lakukan sholat Idul Adha ini. Dalil perintah sholat Idul Adha dalam hadis Nabi banyak disebutkan, dalam Al-Quran juga ada. Di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad, maka sholatlah. Para ulama kita ada yang menjelaskan yang dimaksud sholatlah itu sholat Idul Adha, karena setelah itu ada perintah wanhar, berkurbanlah. Makanya berkurban itu
baru boleh dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Kalau belum selesai sholat Idul Adha, tak bisa motong hewan. Makanya Nabi, dalam hadis Nabi disebutkan, beliau langsung menyembelih hewan kurban di lapangan ketika selesai sholat Idul Adha. Hikmahnya dua. Pertama syiar, yang kedua pengumuman bahwa udah boleh menyembelih di dalam. Cuman kayaknya kalau tahun ini sholat di lapangan agak sulit nampaknya di kita. Ya, berarti kita sholat di masjid. Cuman pula jangan potong hewan, nanti potong sapi dalam masjid, tak boleh. Takut COVID. Rasulullah habis sholat langsung disembelihnya di lapangan. Ini pun habis sholat di masjid langsung disembelih di masjid. Nah, di halaman masjid, tak boleh. Jangan di dalam masjid dipotong. Ya. Nah, jadi masjid itu di dalamnya itu tak boleh dimasukkan najis-najis ke situ. Ada juga pernah saya lihat masjid, memang dipotong di luar, dikuliti di luar juga, dipotong-potong daging. Cuman begitu pembagian masukkan ke dalam masjid. Ini kan ada kotak-kotaknya ini. Nah, jadi tempat daging nih, setumpuk di sini, setumpuk di sini, setumpuk jadi gitu. Nah, itu kan jelas darah itu kan najis ya. Darah najis kan, kecuali darah hati dan limpa. Nah, selain itu ya najis. Jadi kembali tadi ibadah yang di bulan Dzulhijjah secara khusus yaitu sholat Idul Adha. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sunat ini hukumnya sholat Idul Adha ini. Tapi kadang-kadang manusia ini mengakal-akali juga. Gara-gara dibilang sunat, sunatnya itu dapat nggak wajib. Kan gitu. Walaupun sunat ini sebenarnya tak pantas kita meninggalkannya. Karena Nabi begitu menekankan ibadah ini. Sampai-sampai Nabi bilang dalam hadisnya, jika sekiranya ada orang atau wanita muslimah tak ada mukenanya, gak ada jilbabnya, pinjamin dia supaya bisa dia ikut sholat ke lapangan. Ada perempuan-perempuan yang dipingit, bahkan yang berhalangan sekalipun tetap disuruh datang ke lapangan. Bukan untuk ikut sholat, tapi mendengarkan khutbah Idul Adha itu sebagai syiar. Kalau di masjid gimana Pak Ustaz? Bagi perempuan-perempuan yang berhalangan ini boleh datang, boleh ya, di luar lah. Kan dengar juga jadi khutbahnya itu di luar. Walaupun ada juga ulama yang memberikan wanita haid itu tetap boleh masuk masjid asalkan bisa menjaga kesucian masjid dan untuk menuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadiri di masjid, kita ramaikan masjid kita. Tentu ada aturan khusus di masa pandemi ini. Nah, ikutilah protokol kesehatan. Ya minimal pakai masker lah. Itu minimalnya. Kalau jaga jarak kayaknya udah payah lah itu. Cuman di mulut aja lagi jaga jarak. Nah, tapi kalau masker, nah itu kan gampang lah pakai masker. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Idul Adha, ibadah yang khusus di bulan Dzulhijjah ini adalah kurban. Yang keempat, kurban. Nah, kurban ini kita sudah tahu, hanya sedikit yang ingin mungkin saya tekankan. Ini pun kurban, walau para ulama kita jumhur mengatakan hukumnya sunnah muakkad, tapi ibadah ini tidak layak kita tinggalkan dengan alasan wah sunat kok enggak. Muhammadiyah sendiri di dalam buku Tanya Jawab Agama belum memutuskan apa hukum kurban ini. Belum memutuskan itu maksudnya bukan sepele masalah hukumnya. Kalau dikatakan sunat, wah ternyata penekanannya banyak kali. Kalau dikatakan wajib, oh enggak gitu. Sampai-sampai Nabi bilang, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban,
Karena kurban ini erat kaitannya dengan harta, maksudnya kemampuannya sini dalam arah harta, ada uangnya untuk beli hewan atau dipeliharanya sendiri hewan tuh, sanggup dia berkurban. Falam yudahi, tapi tak berkurban dia. Tahun lalu kan udah, tahun ini udah lah dulu mampunya aku, tapi karena tahun lalu udah katanya. Itu kurban tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Tiap tahun bagi orang yang memiliki kemampuan. Kata Nabi, siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat sholat kami. Jangan dekati tempat sholat kami, maksudnya ini ancaman dari Nabi. Bukan maksudnya dilarang sholat kalau nggak berkurban, tapi ancaman dari Nabi. Kalau nggak kurban, gak usah sholat. Kira-kira begitu. Maksudnya sama kayak kita kadang-kadang mendidik anak-anak kita. Gak usah kok masuk rumah ini lagi ya. Itu nggak serius itu. Maksudnya bukan ancaman itu maksudnya. Kalau bukan maksudnya betul-betul juga anaknya begitu. Biar anaknya nangis juga dia nanti kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Syekh Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah mengatakan, jika sekiranya seorang dengan cara berhutanglah dia baru bisa berkurban, enggak apa-apa, silakan. Kurbannya sah. Dengan syarat dia mampu bayar hutangnya. Mungkin sebelum tanggal 9 Zulhijjah ini enggak ada yang cair. Tapi setelah tanggal 10 nanti ada yang cair nih nampaknya ini. Udah jelas nih, sertifikasi cair misalnya. Utang dulu. Kalau nggak utang dulu, pakai dulu punya orang. Duit orang bisa berkurban. Jadi kurban ini walau hanya menyembelih hewan, itu sebenarnya berdimensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa saya sebut kurban itu berdimensi tauhid? Ketika kita menyembelih, apa yang kita sebut? Nama Allah. Bismillah. Kan gitu. Nama Allah. Maka jangan sepelekan menyembelih itu. Sekiranya ada orang menyebut nama selain Allah, maka dia musyrik. Dia berdosa besar. Walaupun yang sembelihnya itu cuma burung puyuh, kecil ya, ini dosa nama Allah lah, karena kecil misalnya. Musyrik itu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah. Itu tauhid itu. Lambang kewahidan kepada Allah. Dan itu bukti rasa syukur kita dengan berkorban. Itu dari sisi hukumnya. Dan kebiasaan kita umat Islam, termasuk saya kira juga di Muhammadiyah masih ada. Kurban dengan cara gilir. Hari ini Papa dulu ya kurban ya. Datang istrinya, besok tahun depan mama lah, masa papa aja. Datang anaknya satu lagi, iya masa papa sama mamanya, kami kapan? Udah deh, nanti tahun berikutnya kalian digilir di dalam keluarga itu untuk berkurban. Bapak Ibu yang saya muliakan, kurban dengan cara seperti ini ya tetap sah, tidak ada masalah. Cuman kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaannya nggak begitu. Di dalam hadis Nabi disebutkan, kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban itu kalau hanya satu kurban dari keluarga itu, maka cukup atas nama kepala keluarganya saja, diniatkan untuk semua keluarga. Ini di dalam hadis Nabi disebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kana ar-rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyatin. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang menyembelih seekor kambing sebagai kurban anhu wa an ahli baitihi, atas nama dirinya dan keluarganya. Di sini disebut ar-rajulu, tentu lebih cocok diartikan laki-laki. Kalau dalam keluarga itu laki-laki berarti suami, maka cukuplah atas nama suaminya, tapi suaminya meniatkannya untuk dirinya dan keluarganya. Misalnya saya, ini kurban atas nama saya, Fakhrudin Sadala, dan keluarga saya. Itu niat saya. Tentu yang dicatat oleh panitia nama saya saja lah. Taklah pula dicatat istri saya dan semua anak saya di sini.
karena cuma satu kurban. Maka kalau berkurban yang seperti ini, itu semua keluarga akan mendapat pahala, keutamaan. Jadi ibu-ibu misalnya nggak usah malah merasa minder, apalagi protes. Ayah-ayah aja yang berkurban saban tahun, ayah aja lah dapat pahalanya. Ibu sudah dapat itu. Ya. Lalu kalau yang berkurban itu cuma istrinya saja atau anaknya, apakah suaminya dapat? Wallahu a'lam kalau begitu. Cuman gini Bu, kalau ibu berkurban atau anak-anak berkurban, saya tanya uangnya dari siapa? Dari ayahnya juga kan? Ada pahala juga lah itu ayahnya. Jadi tapi kalau dalam keluarga itu misalnya mampu berkurban 1 ekor sapi, 7 orang misalnya dalam keluarga itu, suami, istri dan 5 orang anak, nih 1 ekor sapi dari kami, ya bagus. Cuman kalau 1 kurban cukup atas nama kepala keluarganya saja diniatkan untuk kurban. Seperti itu yang terbaik yang dilakukan di masa Rasulullah. Tapi bukan berarti, ini bukan berarti kurban dengan cara giliran itu tidak sah, ya tetap sah. Asalkan hewan kurbannya itu memenuhi syarat, sah lah itu. Ya. Salah satu syaratnya itu kan hewan kurban itu sudah cukup umur dan dengan cara yang halal, dengan cara dicuri pula kan, atau korupsi misalnya kan, itu tidak boleh walaupun gemuk misalnya dia hewannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, secara singkat saya sampaikan, khusus di bulan Dzulhijjah ini ibadah yang kelima adalah takbir. Ya kan Bu? Kapan kita disunahkan bertakbir di Idul Adha ini? Ketika puasa Arafah kita kan berbuka maghribnya. Maka mulai dari situ kita sudah dianjurkan untuk bertakbir. Sampai berapa hari? 4 hari. 10 Dzulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13. Hari keempatnya itu sampai kapan? Asar. Nah, kalau udah maghrib tidak takbir lagi. Jadi 4 hari. Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjahnya atau hari Nahar namanya, dan 3 hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa disebut hari Tasyrik? Tasyrik itu artinya kan terbit matahari. Biasanya terbit matahari itu disitulah orang menyembelih. Jarang orang menyembelih malam-malam. Kalau menyembelih malam-malam dicuriga itu hewan dari mana dapat? Nanti hewan tetangga ditangkap. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbir itu mengagungkan, memuliakan, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya lihat takbir ini kadang-kadang orang cuma dikumandangkan di masjid saja atau di lapangan saja. Padahal di setiap tempat itu kumandang takbir itu dituntunkan kepada kita. Di rumah takbir, bukan cuma di masjid saja. Bahkan ketika berjalan menuju masjid atau lapangan, misalnya jika di lapangan, itu kita dituntutkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang kita lihat di lapangan aja, di masjid aja baru takbir. Mau menuju ke lapangan, diam-diam aja. Padahal di situ sebenarnya kita dituntutkan bertakbir di situ. Bahkan di zaman Nabi, zaman Umar itu di pajak-pajak itu bertakbir. Karena takbir itu syiar, pengagungan. Takbir ini semuanya dituntunkan, mau laki-laki mau perempuan. Cuma pula kalau perempuan, gak usah malah kuat-kuat takbirnya, apalagi highlight umum. Laki-laki lah itu urusannya kalau takbir yang kuat-kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, tapi ini gak akan saya uraikan, ibadah di bulan Dzulhijjah secara khusus adalah ibadah haji. Jadi ibadah di bulan Dzulhijjah itu adalah puasa Arafah atau 9 hari pertama, kemudian sholat Idul Adha, berkurban, takbir, dan melaksanakan ibadah haji. Jadi makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa di awal bulan Dzulhijjah ini ibadah
atau amal soleh dicintai, agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Dzulhijjah ini ada 4 rukun Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa Arafah tadi kan. Kemudian yang ketiga adalah sedekah daging, itu kan sedekah itu. Kemudian yang keempat adalah haji. Jadi sholat, puasa, sedekah, haji, itu terkumpul semua ibadah itu di bulan Dzulhijjah. Dan itu tidak akan kita temukan di bulan-bulan lain. Ramadan misalnya, Ramadan puasa oke, ada, sholat ada, zakat ada, tapi haji kan nggak ada di bulan Ramadan. Dia hanya khusus di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kekuatan iman dan Islam serta kekuatan fisik untuk bisa beribadah di bulan Dzulhijjah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron jazakallah khair kepada Ustaz yang telah memaparkan kajian kita pada malam Ahad kali ini. Acara selanjutnya Pak, saya persilahkan. Silakan Bu. Tadi mengenai kurban kan Pak? Iya Bu ya. Apakah kita politik berkurban Pak? Haruskah kita datang pada saat menyembelih itu? Kalau kita mau main tempat lain, kita kan di sini kurban kita, apa kita harus berhadapan? Atau kita datangi itu tempat kita kurban itu? Terima kasih. Kita sebagai sahibul kurban atau orang yang berkurban tidak harus melihat hewan kurban itu disembelih. Artinya tidak harus hadir datang kita di situ, tidak. Yang namanya harus berarti wajib. Kalau nggak datang dia di situ nggak sah kurbannya. Itu maksudnya harus itu. Harus itu kan wajib. Enggak. Tapi sunnah. Sunnah itu maksudnya dianjurkan. Jadi orang yang berkurban itu dianjurkanlah dia untuk hadir dan menyaksikan hewan kurbannya itu disembelih. Kalaupun dia tidak hadir, tidak dilihatnya hewan kurbannya itu disembelih, kurbannya tetap sah. Hanya saja pahalanya atau keutamaannya tentu tidak sebanyak kalau dia hadir. Kenapa? Kalau dia hadir, maka ada syiarnya. Satu. Yang kedua, dengan melihat itu kita bisa membaca doa ketika hewan kurban kita itu sudah roboh dan kita lihat disembelih. Doa yang diajarkan oleh Nabi ketika hewan kurban kita itu sudah roboh disembelih adalah doa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu doa yang dianjurkan untuk kita baca ketika hewan kurban kita itu sudah disembelih. Kalau kita tidak hadir, sulit bagi kita baca doa ini. Sebab kita tidak tahu apa udah dipotong lebu gitu atau belum ya. Nah, jadi Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra supaya hadir untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Namun perintah Nabi ini tidak dimaknai perintah yang wajib atau harus dilakukan. Nah, kadang-kadang bagi sebagian orang justru tak datang dia. Kenapa? Tak sanggup aku Ustaz, tengok hewan itu disembelihkan pun. Adanya orang tak tahan dia, darah. Ada pula yang berprinsip, aku Ustaz nggak datang. Kenapa? Takut aku ria, karena di situ dibuka lembu ketujuh. Atas nama bulan bin bulan tuh bulan. Takut aku nanti naik kubingku Pak Ustaz. Di rumah aja lah. Takut dia riak misalnya. Itu alasan privasi, enggak apa-apa silakan. Ya kurban ini kan syiar. Ya namanya syiar itu enggak boleh sembunyi-sembunyi. Kemudian saling potongnya sendiri sana. Ya memang harus Nabi sendiri di lapangan. Ya memang harus ditunjukkan karena dia syiar. Cuman tujuannya itu bukan untuk pamer, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka
Perbaikilah hati kita orang yang berkumpul. Jangan sampai dia, jangan sampai pamer. Ya. Jadi gitu Ibu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustadz, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kita cukupkan pada malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan 2 minggu yang akan datang kita akan memulai kajian malam ahad kita. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga apa yang telah ibu-ibu dapat sampaikan, bapak-bapak ibu telah terima, mendapatkan aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.